Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini 29 hari bulan Mac 2023, bersamaan hari Rabu dalam musim puasa. Pembacaan hari ini diambil daripada Injil Yohanes bab 8 ayat 31 hingga ayat 42. Bersama kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus bersabda, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara-saudari, bagaimana kita tahu bahwa kebenaran itu menyelamatkan kita? Yesus adalah jalan dan kebenaran. Hanya melalui Dia kita memperoleh keselamatan yang abadi. Sebab Ia datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dan bagi mereka yang mahu percaya kepadanya. Saudara-saudari, dalam situasi dunia yang penuh dengan kepalsuan ini, banyak dari antara kita yang terjerumus dalam sikap ikut sahaja. Ikut sahaja, yang penting aman. Kita takut untuk berterus terang atau menegur sesuatu yang salah.
kita mengambil sikap tidak peduli dengan alasan tidak mahu bergaduh atau menyinggung perasaan orang lain. Dan terkadang tanpa kita sadari, seringkali kita menganggap diri kita paling benar, paling berjasa, paling memahami, dan paling mengenali Tuhan, sehingga kita dengan mudah menyalahkan orang lain dan menganggap diri kita sebagai orang pilihan Tuhan. Saudara-saudari, sikap ini mungkin kedengaran atau kelihatan sederhana. Tetapi jika kita berhadapan dengan kebenaran, kita tidak hanya ikut sahaja, tetapi harus berhadapan dengan kesusahan, harus menderita, dan harus berjuang untuk menegakkan kebenaran. Kita harus menyadari bahwa dasar utama kebenaran adalah sabda Tuhan. Kita tidak boleh menuntut kebenaran dengan mengikut versi masing-masing. Pergaduhan dan perselisihan terjadi kerana ada yang klaim atau ada yang menuntut kebenaran sesuai dengan keinginannya, dan yang lebih teruk lagi, dia memaksakan kebenarannya supaya orang lain ikut. Sememangnya sabda Tuhan hari ini sangatlah sesuai dengan situasi hidup kita yang seringkali berhadapan dengan berbagai kebohongan, penyebaran berita palsu, penuh penipuan, serta terdapat orang-orang tertentu yang menuntut sebagai penguasa tunggal kebenaran. Semua ini adalah situasi yang menantang kita untuk teguh pada kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Sabda Yesus kepada kita, jika iya, katakan iya, dan jika tidak, katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Jika kita tetap konsisten pada kebenaran, maka kebenaran itu akan membuat kita bahagia, gembira sebagai anak-anak Allah. Jika kita tetap setia pada kebenaran, maka kedamaian akan selalu kita miliki. Kita tidak dikejar oleh rasa bersalah. Kita tidak dihantuni oleh batin yang tidak tenang. Murid Yesus yang sejati adalah mereka yang berfikir, berbicara, dan berbuat benar. Kekuatan utama dari tingkah laku para murid Yesus adalah firman Tuhan. Firman-Mu adalah terang bagi jalanku dan pelita bagi kakiku. Jika kemudian ada pengikut Kristus yang tidak setia kepada firman Tuhan dan berbicara serta bertindak tidak benar, maka sesungguhnya dia bukan pengikut Kristus yang baik. Saudara-saudari, semoga kebenaran Tuhan sentiasa hidup dalam kehidupan harian kita. Selamat berpuasa dan Tuhan memberkati.